Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Saputra dari kelas 10 dalam kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Sumatera dalam konteks pelajaran sejarah Indonesia. Dan saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Satabila Aziz ya. Perkenalkan, nama saya Elis Nurdiana. Perkenalkan, nama saya Nurindewati. Perkenalkan, nama saya Tanti Puji Astuti. Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai diperkirakan tumbuh berkembang antara tahun 1270 dan 1275 atau pertengahan abad ke-13. Kesultanan ini terletak di pantai utara Aceh pada muara Sungai Pasangan Pasai. Berdasarkan tradisi hikayat Raja-Raja Pasai dan hikayat Maluku, disebutkan bahwa Sultan Malik Al-Saleh merupakan raja pertama di Kesultanan Samudra Pasai. Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan Matirim yang kuat di Selat Malaka. Pada masa pemerintah Sultan Zainal Malik Abidin 1383 sampai 1405, Pasai aktif mengirim ahli dakwah seperti Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak ke Jawa dan Sulawesi. Pada tahun 1360, Samudra Pasai ditaklukkan Majapahit dan sejak itu terus mengalami kemunduran. Kesultanan Aceh Darussalam. Penguasa pertama Kesultanan Aceh Darussalam, selanjutnya cukup disebut Aceh, adalah Sultan Muhayyad Syekh. Tahun 1529, Sultan Ali Muhayyad Syekh wafat. Padahal saat itu Portugis sedang mempersiapkan penyerangan di Portugis Malaka. Ali Muhayyad dikandang 11 Banda Aceh. Di antara penggantinya yang terkenal adalah Sultan Alauddin Riayat Syekh Al-Qohar. Usaha-usaha adalah pengembangan kekuatan angkatan perang, perdagangan, dan mengadakan hubungan internasional dengan kerajaan Islam di Timur Tengah seperti Turki, Persesi, dan Mesir. Kerajaan bercorak Islam di Riau. Kerajaan bercorak Islam yang ada di Riau dan Kepulauan Riau menurut berita dari Tomé Pires 1512 sampai 1515 antara lain Siak, Sri Indrapura, Kampar, dan Indragiri. Pada materi kali ini akan dipelajari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Lokasi Kesultanan Siak Sri Indrapura berada di sekitar Sungai Siak atau yang sekarang termasuk wilayah Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Secara etimologis, terdapat beberapa pendapat tentang asal-usul kata Siak. Ada yang beranggapan bahwa kata Siak berarti orang penumbus masjid, dan juga berarti orang yang tahu seluk-beluk agama. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata Siak berasal dari kata Lasiak, bahasa Batak artinya lada. Menurut cerita rakyat pernah datang suatu ekspedisi Batak datang ke Siak. Sepanjang perjalanan mengikuti aliran sungai Siak, mereka menemukan pohon lada di pinggir sungai. Menurut bahasa mereka, pohon tersebut Lasiak. Ada yang menyebut bahwa kata Siak berasal dari kata Suak, artinya tempat atau kampung yang dialiri anak sungai yang banyak terdapat di sepanjang sungai. Kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Wilayah Palembang sekitaran awal abad ke-16 sudah ada di bawah pengaruh kekuasaan Kesultanan Demak, yaitu Kesultanan Raden Patah yang diberitakan oleh Tomé Pires pada tahun 1512 sampai tahun 1515. Dan pada tahun 1539 sampai tahun 1572 ada raja baru yang bernama Ki Gedeng Suro yang menjadi raja pertama di kerajaan Palembang tersebut. Pada tahun 1702 VOC mulai menyerang kerajaan Palembang di Kampung Candi. Dan pada tahun 1724 terjadi pergantian tahta kerajaan di kerajaan Palembang tersebut yang
digantikan oleh Sultan Mahmud Badiruddin Jayawikrama. Pada tahun 1812, Sultan Mahmud diserang oleh kolonial Inggris, dan Inggris pun berhasil memenangkan peperangan tersebut, dan akhirnya pada peperangan saat itu Inggris berhasil memenangkan peperangan tersebut, dan akhirnya kerajaan Palembang tersebut runtuh dan menjadi milik Hindia Belanda kembali. Kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Wilayah Palembang sekitar awal abad ke-16 sudah di bawah pengaruh kekuasaan Kesultanan Demak. Masa pemerintah Raden Patah wafat, orang Palembang mendirikan kerajaan Ki Gedung Suro pada tahun 1539 sampai 1572. Pada tahun 1702, tiba-tiba VOC menyerang Banteng Palembang. Alasannya Palembang tidak memberikan perlindungan terhadap dagang VOC. Kekuasaan Palembang digunakan VOC untuk mengangkat sultan pilihan, yaitu Mahmud Badiruddin Jayawikrama, Muhammad Mansur Kebon Gede. Sultan Mahmud Badiruddin Jayawikrama resmi memerintah Palembang. Kerajaan Islam di Sumatera Barat. Kerajaan Pagaruyung adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di Provinsi Sumatera Barat. Kerajaan Pagaruyung didirikan oleh Aditya Warman, seorang pangeran dari Majapahit pada tahun 1347. Sejak awal ke-16 sampai ke-19, daerah Minangkabau senantiasa terdapat kedamaian. Namun sejak awal ke-19 timbul pembaruan Islam di Sumatera Barat. Hal ini terjadi setelah kepulangan beberapa tokoh Islam Minangkabau, yaitu Haji Miskin dari Pandai Sikat, Haji Abdurrahman dari Piabang, Haji Muhammad Arif dari Sumani. Kepindahan Haji Miskin ke Ampat Angkat membawa angin baru karena di sini ia mendapatkan sahabat perjuangan yang setia, di antaranya Tuanku Nan Renceh di Kamang, Tuanku di Kubu Sanang, Tuanku di Ladang Lawas, Tuanku di Lubuk Aur. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.